profesornya bilang, kamu ngerti nggak penyakit mamamu? Ini kanker yang langka. Mulut ini metop, mata saya itu nggak bisa nutup, nggak bisa keluar air mata. Kalau saya nggak operasikan mama saya, apa yang terjadi? Kamu kehilangan mamamu hanya dalam 3 minggu. Waktu di biopsi itu di Singapura itu diambil dagingnya itu dipotong, ya nggak dibius juga. Aduh sakit sekali. Harus hati-hati karena ini nggak main-main. Memang stadium 2, tapi mengalahkan stadium 4. Setelah buka saya sampai petot semua itu, orang-orang itu bilang, aduh Cik Woni itu nggak lama ya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Agnes Maria di dalam Kata Hati. Biarlah hati yang berkata. Di tengah masa-masa yang sulit di mana orang sedang penuh dengan ketakutan, kita sangat membutuhkan kata-kata, kalimat yang saling menguatkan. Nah, biarlah pertemuan kita pada hari ini boleh memberikan kekuatan yang ekstra. Bersama dengan saya hari ini ada Tante Foni, Ibu Foni, dan juga bersama dengan putrinya yang keempat ya. Bersama dengan Santi. Selamat bertemu ya. Bersyukur sekali kalau hari ini kita bisa bertemu di dalam acara Kata Hati. Biarlah betul-betul Ibu Foni nanti juga didampingi dengan anak Santi ya, bisa mengeluarkan isi hati, tentu saja pasti membangun dan menguatkan kita. Ya. Pastilah sudah punya anak, cucu banyak ya. Mungkin boleh ceritakan sedikit anaknya ada berapa, cucunya ada berapa, silakan. Saya sekarang sudah umur 70 tahun. Wow, luar biasa, nggak kelihatan 70. Awet muda ya. Anak saya 4. 2 laki, 2 perempuan. Iya. Cucu saya 11. Wow. 8 laki, 3 perempuan. Saya punya cicit. Udah punya cicit juga? Wah, 2. Berapa cicit? 2 ya? Laki, perempuan. Wah, luar biasa. Saya bersyukur sekali. Syukur saya ya. bahagia juga. Luar biasa. Semuanya anak, cucu, cicit, semua sayang sama saya. Puji Tuhan. Itu saya bersyukur. Tapi di tengah kebahagiaan pastilah ada peristiwa-peristiwa yang datang yang menyedihkan juga ya, gitu ya, Bu Foni. Ya. Tapi di antara semua peristiwa yang pernah terjadi, mungkin ada satu badai, bencana menimpa kehidupan Ibu Foni. Mungkin bukan berupa gangguan dalam hidup rumah tangga. Suami pasti baik-baik ya, Bu Foni? Ya, baik-baik. Ya. Karena stroke, 21 tahun. Oh ya. Tapi suami masih ada atau? Baru 4 tahun Baru meninggal. 4 tahun ya. Tapi suami tipe yang baik ya? Oh, luar biasa. Luar biasa. Tapi walaupun hidup rumah tangga, suami baik, anak-anak baik, cucu baik, tetap masih ada kendala ya? Ada masalah ya? Ya. Nah, hari inilah kita akan mendengarkan bagaimana kisah kehidupan seorang manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Kita sudah mendengar bagaimana Ibu Foni punya suami yang baik, suami yang setia, tidak kekurangan suatu apapun ya, tetapi tetap diizinkan dalam hidupnya ada badai yang menimpa. Itulah berupa sakit penyakit. Nah, kita akan dengar sakit penyakit apa. Ya, saya ingin tahu sakit penyakit sebelum mengalami sakit penyakit yang mematikan ya. Bu Foni pernah sakit dalam bentuk apa yang seharusnya mesti diambil tapi kemudian melalui doa dan iman daripada Ibu Foni. Batu empedu. Oh, batu empedu. Ya. Waktu itu udah rasa sakit atau bagaimana? Sakit luar biasa. Lalu sempat Terus pergi saya ke dokter, disuruh operasi, sudah dikasih surat suruh operasi. Ya. Tapi saya enggak berani Mas Ian. Oh gitu. Terus saya berdoa sama Tuhan, saya enggak mau dibedah dokter Tuhan. Saya minta Tuhan yang ambil tanpa dibedah. Wow, luar biasa ya. Nah, ternyata mujizat. Benar ya. Nah, waktu itu dari anak-anak bagaimana? Santi sebagai putri waktu menerima keputusan mama apa mami nih panggilnya? Mama. Mama ya. Mama nggak mau dioperasi biar. Dia masih kecil. Oh, masih kecil. Umur berapa nih? Saya usia 15. Oh, usia 15 remaja 15 ya. tahun. Oh, jadi nggak terlalu. Nggak terlalu tahu dia. Ya, jadi keputusannya benar-benar waktu itu adalah. Sama suami saya aja. Oh, suami mendukung pada waktu. Mendukung, suruh operasi. Oh, suruh operasi. Iya.
Tapi saya bilang, udahlah, percaya Tuhan pasti yang ambil tanpa dibedah. Ya sudah terserah gitu. Tapi padahal kan sakit sekali ya. Ya, tapi saya doa terus akhirnya saya hilang sakitnya. Iya. Itu kurang lebih berapa lama tuh Bu Foni? Ya semingguan. Oh semingguan. Terus sudah saya tidak merasakan sakit lagi. Akhirnya di Terus USG? saya 3 bulan USG lagi. Ternyata batu empedu itu sudah tidak ada. Oh luar biasa ya. Ya. Itu peristiwa yang pertama ya. Heeh. Lalu kemudian kita masuk kepada peristiwa yang kedua yang hebat kedua. ya. Kedua kena batu Oh empedu lagi. kena batu empedu setelah berapa lama dari yang pertama? 2003. Berarti kurang lebih cukup lama ya. Ya. 8 tahun ya, tadi Ya. kan 95 Saya ya. baru baca USG-nya itu 2003. Oh, jadi sakit lagi gitu ya. Sakit lagi, mendadak sakit gitu. Kali itu Nah, Foni saya nggak udah tahan sakitnya. Santi udah Saya cukup langsung- besar ya. Saya sudah Tapi menikah. dia juga tidak tahu. Oh, gitu. Cuma dia cerita, Mama ini empedu ada lagi gini-gini. Saya bilang, lah Mama biasanya apa? Saya bilang gitu dong. Terus Mama biasanya nggak operasi, Mama cuma doa. Ya Iya. sudah, karena kalau saya suruh Mama operasi pun nggak akan dilakukan. Oh gitu. Jadi ya terserah. Jadi Santi mengenal mamanya Sangat tipe mengenal. seperti apa? Tipe seperti apa nih Mama nih? Di Tipe, waktu itu saya catering. dia tipe Oh. semangat tinggi kan. Semangat tinggi, suka bekerja. Ya. Oh, Dan dia luar kan punya iman kan, iman luar biasa. Jadi ya dia cuma percaya Tuhan pasti bisa sembuhkan. Kalau Tuhan sudah sembuhkan pertama, kedua pasti sembuh Oh katanya. gitu ya. Jadi anak-anak mendukung semua ya, iman Anak-anak kan dari- sudah mengenal Mama seperti Saya apa. sempat ke dokter lagi kan. Terus dokternya bilang, operasi ya. Gini. Enggak dok, saya sudah pernah kena. Terus operasi? Enggak. Terus apa? Saya berdoa Tuhan yang ambil tanpa dibedah. Saya bilang gitu. Akhirnya sembuh. Oh kalau gitu enggak usah operasi. Imanmu yang menyembuhkan. Oh dokternya Amin. ngomong kayak Iya. gitu juga. Iya. Jadi yang kedua malah mendapat kekuatan Iya. dari dokter. Oh, yang imannya sama Iya, ya pada iya, ya. heeh. Menguatkan. Dia dalam Tuhan juga. Oh, menguatkan Ibu Foni. Ya itu terus saya bilang amin gitu. Setelah Udah itu ya dia nggak dengar, pulang. udah nggak dengar keluhannya Mama. Dia enggak pernah mengeluh. Iya. Tapi untuk memastikan batu empedunya masih ada di USG Saya lagi. waktu di USG di Guangzhou, Oh. itu saya minta di USG lagi. Setelah beberapa saat ya. Iya lama, masih agak lama kan. Iya. 2007. Tapi sejak Bu Foni bilang dokternya berkata, udah imanmu menyembuhkan, Iya. nggak usah dioperasi. Nggak pernah sakit. Oh nggak pernah sakit? Nggak pernah. Wow luar biasa. Ah. Ya sahabat Kata Hati, kita bisa mendengar ya satu pergumulan di dalam kehidupan seorang Ibu Foni yang saat ini sudah berusia 70 tahun. Berapa puluh tahun yang lalu menderita sakit batu empedu sampai 2 kali. Tapi imannya betul-betul percaya minta kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang mengoperasi. Iman yang dimiliki oleh Bu Foni di dalam iman Kristen ya, Tuhan Yesus Kristus. Dan luar biasa, tidak sia-sia. Nah, sahabat Kata Hati jangan kemana-mana. Nanti kita akan sebentar masuk di dalam episode kedua, di mana Tuhan izinkan dalam kehidupan Bu Foni alami lagi satu badai yang lebih besar lagi dan mungkin itu yang ditakutkan oleh manusia. Apa itu? Mari tetap bersama dengan kami di dalam Kata Hati. Biarlah hati yang berkata. Sahabat Kata Hati, kalau Anda terinspirasi dengan tayangan ini, jangan segan untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan dapatkan tayangan-tayangan yang akan selalu menginspirasi, memberkati, dan memberi solusi. Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Kembali di dalam program Kata Hati bersama saya Agnes Maria. Biarlah hati yang berkata. Kalau tadi saya didampingi dengan Ibu Foni dan putri yang keempat Santi menceritakan bagaimana diizinkan mengalami satu badai kehidupan kecil, yaitu sakit batu empedu sebanyak 2 kali. Tetapi dengan cara yang ajaib bagaimana tanpa operasi, tanpa dibedah bisa alami kesembuhan. Nah, saat ini kita akan dengar kembali dari Bu Foni bagaimana setelah beberapa tahun setelah itu juga diizinkan mengalami satu penyakit yang ditakutkan manusia, penyakit kanker. Bahkan dokter berkata ini penyakit kanker yang sangat langka.
Nah, kita akan dengar bagaimana Ibu Foni ketika awalnya terkena penyakit kanker itu rasa apa itu? Sebenarnya enggak ada terasa apa-apa. Cuma ada benjolan di belakang telinga saya itu. Oh, Ada gini, snacker gitu. ya, kelereng ya, sebesar Ya. kelereng. Terus anak saya bilang, coba mah diperiksa no, kata gitu. Ternyata ke dokter dianjurkan biopsi, dikasih surat biopsi. Terus saya ya enggak ngerti apa-apa ya biopsi. Terus setelah itu dapat 1 minggu, benjolan saya ini jadi besar. Oh, Jadi sak bola pingpong. oh, tadinya padahal sekecil kelereng jadi sebola pingpong. Ya, kalau enggak dibiopsi, sak kelereng itu tetap sak kelereng. Karena dibiopsi dia membesar, malah enggak boleh dikorekkan. Iya. Itu kan besar di sini enggak enak ya. Terus saya operasi. Setelah dioperasi malah menjalar. Hasilnya itu yang sudah habis dioperasi itu di lab hasilnya itu ganas. Oh, Terus saya waktu kontrol ke dokter, dokter itu bilang, kamu harus radiasi, harus kemo, Iya. gitu. Terus radiasi saya datangi semua, enggak ada yang jalan, rusak semua. Alatnya pas waktu itu Semuanya peristiwa itu rusak, terjadi seluruh kurang Surabaya. lebih kapan? 2006 bulan 10. Oh, 2006, ya. Nah, 16 tuh. tahun yang lalu. Setelah dioperasi itu, terus malah ganas, dokter anjurkan saya radiasi, seluruh Surabaya rusak semua. Alat radiasi, tapi Ya. belum sempat di kemo ya? Nggak. Kan biasanya Jadi, kemo dulu baru radiasi Saya ya? puji Tuhan, ada yang kasih tahu saya kalau di radiasi itu, kalau radiasi sininya gosong semua, katanya gitu. iya. Aduh, Tuhan enggak mau saya gitu. Iya, iya. Terus lagi, kemo, kata dokter itu terus teriak terus, kemo kamu, katanya. Kenapa dok? Ganas ya? Iya, kata gitu. Iya. Tapi saya enggak kemo. Kasih tahu orang lagi, katanya kalau di kemo itu nanti drop. Jadi saya enggak mau kemo Tuhan. Saya bilang gitu. iya. Akhirnya saya enggak kemo, enggak radiasi. Oh. Waktu itu bagaimana? Anak-anak kan sudah besar ya, sudah menikah semua Iya. ya? Iya. Nanti sudah menikah? Sudah, anak 2. Oh, waktu mendengar mama kena kanker, namanya kanker apa? Parotis. Parotis ya. Parotis itu kelenjar ludah ya, Iya, betul. di tempat yang Iya. cukup langka ya. Langka. Itu gimana ketika Santi mengetahui bahwa mama kena kanker parotis, lalu kemudian di ultimatum dokter kankernya ganas. Ya waktu ada mama, ya saya pasang wajah flat aja. Ntar nggak mau tambah semakin drop. menyusahkan Betul. ya. Tadi dia pasti drop, apalagi papa kondisi seperti itu kan. Lalu suami saya rundingan sama suami saya. Dia bilang kelihatannya kalau kanker itu memang kalau ketika dia diam, kita diam dia nggak apa-apa. Terus suami saya bilang, kelihatannya bahaya, kata suami saya. Terus langkah selanjutnya apa? Saya bilang sama suami saya, sudah kamu bawa ke Singapura aja gitu. Jadi kita nggak mau pasang wajah susah supaya dia nggak kepikiran bahwa ini bahaya. Iya. Nggak lama ya suami saya putuskan bawa ke Singapura. Jadi akhirnya pergi ke Singapura. Iya. Lalu gimana nih cerita di Singapura? Di-check up. Dokter di check up, Ya. di biopsi lagi. Di biopsi, di biopsi itu kan sini kanker saya kan di mulut kan banyak ya. Iya. Oh, jadi menjalar Menjalar ke benjol, mulut. benjol di mana-mana. Iya, jadi gigi saya ini saya cabuti satu-satu sampean karena ketutup. Jalannya di Nggak dalam tidak kelihatan. Yang kelihatan cuma yang Iya, satu. iya di dalam itu. Jadi makan, minum waktu itu di rasa biopsi sakit. itu enggak biasa juga. Biasa, Waktu di biopsi itu di Singapura itu diambil dagingnya itu dipotong, ya enggak dibius juga. Oh. Aduh sakit sekali. Saya katanya dia, aduh mama kok mukanya pucat sekali kata gitu. Iya, Bing sakit. Saya bilang gitu. Jadi biopsi yang di bekas operasi atau yang di Bukan, dalam? di Oh, yang dalam di mulut. dalam. Oh, yang sudah menyebarnya itu. Iya, Oh. digunting, Oh. diambil segini. Terus itu yang Diperiksa. Diperiksa. Iya. Ya. Lalu hasilnya Bu Foni dikasih tahu nggak? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Dia enggak mau kasih tahu saya. Waktu itu yang mendampingi Santi. Ya, Saya yang coba ke saya Singapura. dengar dikit-dikit. Lalu gimana Santi waktu dengar hasilnya dari dokter Singapura? Waktu itu kan besoknya baru hasilnya keluar. Profesornya ini kan biasanya bolak-balik Penang Singapura. Kok waktu itu
dokternya dibatalkan ke Penang. Kok dia mau temuin saya gitu. Iya. Terus saya kelihatan saya masuk, saya kok lihat wajahnya kok serius banget. Tapi mama kan biasa aja. Terus habis gitu lah dokternya, profesornya bilang, kamu ngerti nggak penyakit mamamu? Kan gitu. Saya cuma tahu kanker, saya bilang gitu. Terus saya bilang, ini kanker yang langka. Kamu harus hati-hati karena ini nggak main-main. Memang stadium 2, tapi mengalahkan stadium 4. Oh gitu. Dia bilang, solusinya apa? Saya bilang, solusinya kamu jangan pulang Indonesia. Jadi kamu harus melakukan tindakan operasi. Kalau kamu oke dengan operasi, kita sudah rapat. Jadi sebelum hasil disampaikan saya, mereka sudah rapat punya tim. Dia bilang kita sudah rapat dokter-dokter bahwa ini harus langkah secepatnya untuk operasi. Terus saya bargaining ya, maksudnya menawar kalau saya nggak operasikan mama saya, apa yang terjadi? Kamu kehilangan mamamu hanya dalam 3 minggu. Oh, Dia langsung waktu kasih keputusan gitu. cuma 3 minggu. 3 minggu aja. Karena penjalarannya akan cepat gitu ya. Penjalarannya itu sangat cepat dan resiko ke otak. Oh, ke otak dan apa ada hubungan sama? Kenapa bisa 3 minggu cepat? Nggak ada. Karena nutup pernapasan. Oh, itu. Dia kan menjorok ke dalam. Jadi kankernya bukan keluar tapi ke dalam. Jadi akan menutup alat pernafasan, itulah yang membuat Dan ke bahayanya otak. ya. Iya. Kalau sudah ke otak dia nggak mau handle. Dia sudah bilang. Lalu kemudian apa itu disampaikan ke mama juga? Enggak. Tapi saya dengar. Oh, lalu Kalau umur saya 3 minggu itu karena saya dengarnya dia cerita sama suaminya. Telepon. Suami saya dengar, katanya pingsan. oh, oh, suami Ibu Honi nggak ikut waktu itu? Enggak. Dia di ke rumah Singapura mama. enggak. Di rumah saya. Iya, iya. Jadi dengar bahwa Ya. Bu Foni Umur usianya saya cuma tinggal 3 3 minggu, langsung pingsan. Enggak, Pak suami Iya, saya. suami, heeh. Kalau saya enggak. Nggak. Saya Ibu enggak Honi takut. kalau waktu dengar begitu gimana? Aduh, usianya tinggal 3 minggu Enggak ini. takut saya. Karena semua di tangan Tuhan. Jadi ya udah Tuhan mau panggil ya Iya. panggil gitu ya. Iya. Itu terserah Tuhan lah. Nah, Semua itu kan apa di pasti dalam ada diri yang- Bu Foni ada satu keinginan ya udahlah saya dioperasi aja atau gimana? Enggak. 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 Enggak, karena mama sudah bilang kalau operasi di Singapura, mama tahu biayanya mahal sekali. Kasihan anak-anak saya bilang. Anak-anak iya. kasihan. Saya tetap minta pulang. Tapi setelah ketemu profesor, saya ajak pulang. Tapi saya nggak ajak pulang apartemen, kan kita tinggal di apartemen. Saya bilang sama mama, emang kita ke Orchard aja? Oh, atau jalan-jalan. kemana, Wes? Atau kemana? Mama mau beli apa, beli aja. Untuk menghibur, maksud saya untuk Iya. menghibur. Tapi saya tetap nggak ngomong hasil. Oh. Setelah di Surabaya, saya pulang, baru saya cerita hasil. Nah, dari Santi ya, kan dengar langsung, kan harus menyembunyikan, nggak bisa membuka semua, takut bikin mama susah. Itu kira-kira gimana ketika harus menceritakan itu ke saudara-saudara yang lain ya? Ya, saudara saya juga bilang, semua terserah mama. Dia bilang, semua terserah mama. Kamu yang ngerti hasilnya, ya kamu runding sama suamimu gimana enaknya. Jadi kita by phone gitu, telepon. Lalu kalau suami saya ambil langkah, kita jeda dulu itu ada sesuatu yang mungkin ada petunjuk lah. Suami saya cuma bilang gitu. Kita tunggu sebentar. Cuma ya waktu saya menceritakan ke mama, saya nggak berani sendiri ngomong. Pas ada suami saya baru ngomong. Takut salah ngomong. Tapi saya enggak ada takut sama sekali. Imannya luar biasa ya. Ya, Semua itu di tangan Tuhan, saya bilang gitu. Tapi rasa sakit nggak waktu itu? Wah, ini kan sempet dibolongin nggak? Nggak ya? Ya, dibolongin. Oh, sempet dibolongin. Oh, udah memutuskan nggak mau operasi. Dokternya nggak kasih ancaman apa-apa? Enggak. Enggak tahu ini. saya ketemuin profesor. Ketemuin profesor, besoknya saya bilang, kalau saya harus pulang ke Indonesia dulu, saya harus berunding sama keluarga besar. Jadi saya nggak bisa putuskan sekarang. Iya. Ya dia cuma bilang, ya semoga baik-baik saja katanya. Akhirnya mengambil keputusan pulang ke Indonesia ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya pada waktu pulang ke Indonesia kan tentu sakitnya masih ada, kankernya Betul. masih ada. Ya. Dalam pergumulan itu Ibu Foni, apa yang Ibu Foni lakukan? Saya cuma berdoa aja. Saya minta mujizat dari Tuhan. Pokoknya saya enggak pakai operasi gitu. Tetap minta Tetap seperti itu. saya minta tanpa operasi. Nah, iya. Saya bilang gitu. Nah, waktu setelah berdoa sedemikian ya,
Lalu kemudian apa yang terjadi? Bagaimana Tuhan menjawab doa Bu Foni? Itu gini, kan Santi ini bilang sama Cece, Ce, mama sakitnya parah gitu. Terus Cece ini malam itu sekeluarga berdoa. Tuhan, obatnya mamaku ini apa sih Tuhan? Tunjuk no. Terus akhirnya besok pagi itu dia tempat anak saya itu di depan pintu, ada orang Papua jalan-jalan kaki gitu. Kenal nggak? Nggak kenal? Nggak kenal. Nggak kenal, itu luar biasa Tuhan Yesus. Terus anak saya dipanggil, Bu sini, katanya, ada apa Pak? Usia kurang lebih berapa tuh orang Papuanya? Saya nggak tahu ya, bapak-bapak gitu. Oh, bapak-bapak. Saya kasih tahu obat kanker. Kaget. Iya. Anak saya tuh sampai bulunya meruduk semua. Loh, Tuhan sudah jawab doa saya. Padahal Gitu. bapak itu nggak ketemu Bu Foni waktu itu? Enggak, Ketemu anaknya? anak saya. Ketemunya hanya satu kali itu. Oh, dan juga tidak tahu bahwa di dalam rumah itu ada yang lagi sakit kanker? Enggak ada. Kan nggak satu rumah nggak sama tahu. Cece. Kan Cece udah menikah. Oh gitu. Iya. Jadi waktu datang ke rumahnya Cece, Ibu Foni di tidak depan serumah pintu. di situ? Iya, tidak satu rumah dengan Cece. Oh, Anak jadi saya kan- memberitahunya ke anak yang ke Satu. Yang satu pertama. itu. Jadi dia Terus kaget gitu. tanya, "Loh Pak, Bapak jual obatnya gitu?" "Enggak, saya enggak jual." "Loh, kalau Bapak enggak jual, saya beli di mana?" "Di Papua, di Wamena," kayak gitu. Anak saya itu besoknya itu langsung berangkat. Oh, yang anak pertama Yang itu. pertama berangkat. Tapi pasti beritahu Bu Foni sama suami kan ya? Ya, saya mau berangkat pergi Papua gitu. Mau cari sarang semut kayak gitu. Terus berangkat dia sendiri. Anak saya perempuan ini berani semua. Nah, Kayak mamanya kayaknya. ya, ya. Saya bersyukur ya, anak-anak saya itu memang berbakti sama orang tua semua, sayang-sayang sama orang tua. Itu puji Tuhan. Iya. Ya. Terus anak saya berangkat, dapat berapa hari dia pulang bawa sebagian gitu. Iya. Sebagian itu sama anak saya itu dititipkan Syah Bandar katanya. Terus dia pulang, saya langsung sampai rumah direbuskan. Nah, itu saya minum, saya setiap minum Berdoa. saya bilang, Tuhan, ini obat dari Engkau Tuhan. Aku percaya kalau minum obat ini, saya pasti sembuh. Saya bilang gitu. Iya, iya. Terus setiap saya minum pasti gitu. Pasti berdoa ya. Jadi saya minum terus, ya itu. Terus saya ke Guangzhou itu bawa. Dalam pergumulan mama nggak mau dioperasi, anak-anak mendukung ya, Santi ya? Ya, anak-anak mendukung karena kan anak-anak tahu lah kalau mama semakin kita dorong untuk operasi, pasti dia nggak mau. Sudah mengenal. Apalagi dengar cerita dari kakak pertama ya, Ya. Cece ya. Cece. Itu sesuatu yang luar biasa ya, Ya. nggak kenal kok tiba-tiba memberitahu ini obat sakit kanker ini. Ya. Nah, obatnya ternyata dia bukan jualan kan Nggak. ya, cuma memberikan informasi. Ya, betul. Setelah itu nggak pernah ketemu Nggak lagi, pernah. nggak pernah ketemu. Wah. Ya, karena Luar biasa. jawaban dari doa itu. Wow, luar biasa. Ya, sahabat Kata Hati, kita mendengar satu cerita yang luar biasa ya. 1001 pertanyaan, persoalan, masalah dalam hidup manusia. Tetapi kita punya Tuhan yang ajaib, maha kuasa, maha besar. Dia mendengar doa-doa kita. Dia juga sungguh-sungguh memperhatikan iman dari anak-anaknya. Nah, hari ini kita mendengar bagaimana Ibu Foni yang benar-benar memiliki satu keyakinan yang begitu teguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang dipercayai bukan hanya sebagai juru selamat, tapi juga sanggup menyembuhkan. Bagaimana cara Tuhan mendatangkan orang Papua yang tidak dikenal, tidak ada hubungan apa-apa, dan hanya ketemu satu kali dengan anak pertama daripada Bu Foni. Luar biasa bukan? Nah, apakah persoalan ini sudah selesai sampai di situ? Ternyata belum. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di dalam Kata Hati. Biarlah hati yang berkata. Subscribe now. Kembali kita di dalam program Kata Hati. Biarlah hati yang berkata bersama saya,
Agnes Maria. Bagaimana Ibu Foni yang didera berbagai macam ujian dalam kehidupan, 2 kali terkena batu empedu, tapi Tuhan menyatakan kuasanya tanpa operasi sampai hari ini sudah sembuh. Dan kemudian beberapa tahun setelah itu mengalami satu penyakit kanker yang langka, yaitu penyakit kanker parotis. Sampai kemudian menjalar di dalam sampai dibawa ke Singapura, kembali pulang, dipertemukan dengan cara yang tidak terduga dengan seorang dari Papua yang hanya memberikan informasi bahwa ada obat kanker di Papua. Nah, bagaimana Bu Foni setelah minum tadi obat yang diinformasikan ya dari orang Papua yang kita nggak kenal? Saya percaya itu malaikat Tuhan tuh. Benar. Ya. Sebab di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan di dalam surat Ibrani ya, Tuhan itu bisa bekerja melalui malaikat. Ya. Jadi malaikat itu bisa wujud manusia, ya, menolong ya. Habis itu nggak pernah kita kelihatan lagi. Ya saya sharing sedikit ya. Saya dulu masih mahasiswi, saya memang melayani Tuhan sudah dari sejak remaja ya. Nah, pada saat saya mahasiswi kuliah sastra Inggris, setiap kali hari libur itu kami sering pergi pelayanan misi. Nah, satu kali pelayanan ke daerah Gunung Merapi gitu di lembahnya. Nah, saya dipersiapkan, diundang untuk berkhotbah ya di tengah orang-orang desa. Saya masih muda banget lah ya. Saya bersama dengan teman-teman naik mobil, udah macet jalannya. Saya dulu kan tinggal di Bandung. Jalannya macet, hujan besar gitu. Jadi sebetulnya KKR mau jam 5 itu. Tapi saya jam 6:30 tuh masih di jalan. Jadi saya udah khawatir, waduh ini pasti ditinggal pulang ini. Tapi ternyata di telepon, enggak, semua menunggu, masih menunggu, masih nyanyi terus. Nah, waktu pas udah mau sampai ya, tuh hujan lebat, gelap. Lalu kemudian kita pas ada belokan, dikira itu tempatnya kita beloknya. Tapi tiba-tiba nggak tahu datang dari mana, ada seorang pria seperti penduduk kampung gitu ya, orang kampung bawa daun pisang. Ya, lalu kemudian ya stop, jurang katanya gitu. Ya, kalau nggak ada pria itu, waduh udah suasana gelap ya, kita pasti masuk jurang lah. Jadi akhirnya kita mundur gitu loh, mundur. Lalu kemudian sambil mundur kita mau tunggu orangnya mau bilang terima kasih, nggak ada orangnya. Ya udah kita langsung ke tempat KKR ya, di sana udah kurang lebih 7:30 tuh, mereka masih semangat. Jadi saya nggak bisa lupa itu. Saya percaya bahwa itu malaikat Tuhan ya. Jadi berupa seorang penduduk kampung ya yang bilang stop, jangan terus. Nah, kalau nggak ada itu petunjuk itu kan gelap suasana dan kita kira itu belokan tempat di mana KKR akan diadakan. Ya, jadi saya percaya juga peristiwa Bu Honi, bagaimana anaknya yang pertama bisa didatangi oleh orang Papua itu. Nah sekarang lanjut Bu Honi setelah peristiwa minum tadi sarang semut itu ya, kan tidak langsung sembuh ya. Nah lalu ceritanya gimana nih sampai tadi saya dengar sih berobat ke Guangzhou ya. Nah, singkatin aja langsung pergi ke Guangzhou lah kira-kira begitu ya untuk supaya mengalami kesembuhan secara total gitu ya. Nah ini sekarang Ibu Foni bisa ceritakan bagaimana ketika ada di rumah sakit di Guangzhou. Yang nganter Santi lagi atau? Enggak, suami saya. Oh suaminya Jiang Koi ya? Wah, kalau dulu Singapura karena perlu bahasa Inggris ya. Nah ini sekarang Bu Honi bisa ceritain. Saya ke Guangzhou itu dianjurkan saya operasi. Oh operasi lagi? Benjolannya udah besar lagi? Iya mulut ini. Oh. Yang ini sudah. Oh udah nggak ada? Nggak tahu. Ini kan nggak diperiksa lagi. Iya tapi nggak ada benjolan. Saya masih membengkak begini. Oh. Itu. Terus saya dianjurkan operasi. Tapi di pemeriksaan terus. Gitu. Pas tepat 1 minggu itu saya itu susah napas. Oh, persis seperti yang dikatakan dokter profesor Singapura ya. Waktunya tinggal 3 minggu itu ya. Jadi itu benar-benar Bu Honi alami sesak nafas. Saya susah nafas gitu. Terus suami saya bilang sama dokternya, terus saya dibawa pergi ruangan darurat.
dia bilang ini harus dilobangin untuk bantu pernafasan gitu. Terus saya suruh tidur. Saya lihat ternyata pisaunya lo gini. Oh, bawa pisau. Nah, jadi saya kan takut. Saya bilang iya, gitu. Lari saya lari, saya masuk ke kamar. Iya. Tapi saya di kamar itu berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu Tuhan, aku mau. Tapi beri aku keberanian. Iya. Aku percaya Tuhan, aku tidak merasakan sakit. Karena Tuhan Yesus yang merasakan sakit di atas kayu salib. Iya. Saya bilang gitu. Berani itu saya. Oh, langsung Berani. ketemu dokter lagi. Langsung kembali lagi, saya Iya. tidur lagi. Saya tidur lagi. Terus langsung dikerjain. Dilubangin. Langsung dikerjain itu. Langsung ini saya digini-gini kan. Oh bener-bener enggak dibius. Jadi saya itu Ngeliat. lihat. Oh, tapi Waktu- nggak sakit waktu diiris kayak gitu. Ya itu, saya enggak merasakan sakit. Iya. Tapi terasa sering gitu. Oh, rasa gitu ya. Heeh. Sembelihnya itu terasa sering gitu. Tapi saya enggak sakit. Suami lihat nggak itu? Enggak. Oh, enggak. Oh, Di hanya- dalam kamar. Lalu dipasang alat untuk bantu nafas. Ya. Itu berapa lama Kan tuh? saya enggak tidur. Iya. Jadi saya lihat begitu ini dipotong. Darah saya itu langsung kena bajunya dokter semua. Gitu. Iya, iya. Langsung dimasuki kayak alat 3 gini, satu masuk di dalam sini, Ya. terus satu ditutup, yang satu dibuka. Jadi satu ini untuk pernafasan. Oh. Tuh. Selama 2 minggu. 2 minggu. Jadi nggak dikasih tindakan apa-apa, baru suruh bernafas gitu ya. Ya, Sambil diperiksa lagi apa enggak? masih lagi, masih pemeriksaan lagi. Dibiopsi lagi. Dibiopsi lagi. Dapat berapa hari dibiopsi. Hmm. Dibiopsi itu tanpa dibius juga. Kalau saya enggak dalam Tuhan, saya enggak bersandar Tuhan, mungkin saya stres bisa gila. Iya, iya. Karena Sakit pasti ya. dilihat kan semua. Peralatannya itu dilihat semua. Pisau panjang gini. Saya ditusuk dari sini nih Nah, sampai sini. waduh. Nah, itu saya disuruh lihat di komputer. Iya, iya. Nah, suster itu tangan saya tuh dipegang erat gini. Kenapa suster ini kok gini? Gini. Iya. Ternyata ini ditusuk. Oh, sampai Nah. tembus ke situ. Nah, terus begitu dokter itu dikasih tahu sama suster, kesakitan mungkin. Saya kan agak ngerti dikit-dikit lah, Iya. gitu bahasa Mandarin Mandarin. ya. Terus saya bilang, saya enggak bilang Iya. sakit gitu loh. Terus tambah langsung Ketno. ditekan. Jadi saya tahu dari arah dari sini sampai tembusnya sampai sini. Nah, Untuk itu. ngambil dagingnya itu ya. Bukan, diambil cairan. Oh, untuk ngambil cairannya. Diambil cairan. Kalau Singapura kan diambil Digunting. dagingnya. Heeh. Kalau ini diambil cairan. cairan. Oh. Jadi diperiksa lagi gitu. Ya itu langsung mata saya itu enggak bisa nutup. Oh. Mata saya enggak bisa Yang nutup. satu terbuka terus. Ya, lah ini normal kan. Jadi kalau tidur Mata matanya sini cuma tutup normal satu. tidur. Ini enggak bisa. Oh, kenapa itu Bu Foni? Kena saraf ketujuh. Oh, saraf ketujuhnya. Heeh. Jadi saya itu mulut ini metop. Terus Mata ini nggak bisa. bengkak. Heeh. Ini bengkak. Mata saya itu enggak bisa nutup, enggak bisa keluar air mata. Oh. Jadi waktu kalau Bu kena Foni- angin, gini kena kipas angin aja sudah. Pedes. Iya. Jadi saya tutup sama sapu tangan terus gitu. Iya. Orang-orang yang jaga-jaga orang sakit itu kan sering saya ketemu gitu Iya. ya. Kaget ya saya kayak gitu. Terus dia bilang, loh Cik Foni kok jadi gini ya? Iya. Kata gitu. Dokter gimana waktu tahu dia Ya diem kena aja saraf mulai, tujuh? tapi dia juga Rapat terus ya? rapat terus gitu. Jadi, Dokter di sana menganjurkan Ibu Foni untuk operasi lagi. Iya. Tapi kemudian gimana? Kan belum awal kan saya sudah saya bawa hasilnya dari Singapura. Iya. Terus itu di sana kan belum di CT scan lagi. Iya. Nah, itu dia memang anjurkan dari Harus awal operasi. operasi. Setelah di muka saya sampai petot semua itu, orang-orang itu bilang, aduh Cik Foni itu enggak lama ya. Itu Tapi enggak itu lama. masih di Guangzhou ini. Iya. Kok bisa dengar orang-orang? Loh, orang yang jaga-jaga orang sakit itu. Oh iya. Itu iya, kan iya, iya. sering ketemu sama saya, kan saya masih sakit. Itu enggak seperti orang-orang.
tidur melulu. Saya enggak jalan-jalan ke keluar. Iya. Saya beli cari obat-obatan. Padahal mukanya petot gitu. Waktu itu belum. Oh, belum. Belum. Obat-obatan, saya cari mumpung di cungkuk lah, cari obat-obat gitu. Sama orang yang jaga-jaga itu masak, nunut ya masak gitu. Nah, terus lihat muka saya begitu. Mereka kaget, mendadak lu. Lah kok gini? Nah, yang ngerasa nih lagi saya, nggak lama Cik Foni ini. Nggak lama ini. Pasti mati. Aduh, gitu. Terus gitu, saya di kamar berdoa. Saya bilang gini, Tuhan, jangan diambil nyawa saya dulu Tuhan. Banyak orang yang sakit, tidak bisa sembuh Tuhan. Pakaiin aku ini untuk kesembuhan orang lain, saya bilang gitu. Iya. Tapi saya kan nggak tahu melalui apa gitu ya. Ternyata melalui sarang semut juga. Banyak orang yang kena kanker itu datang ke tempat saya, orang kasih tahu, itu mengalami kayak gini. Terus saya tunjukkan ya foto saya. Terus jadi ada orang yang sakit itu, saya bilang nggak usah takut, ini obat dari Tuhan, saya bilang gitu. Kamu pokoknya rutin. Saya ya semua itu dengan doa nomor 1. Ya, Tuhan ngasih melalui ini. Nah, saya bilang gitu. Terus ternyata banyak orang yang sembuh. Nah, waktu udah kena saraf 7, lalu kemudian mukanya metot, matanya nggak bisa tutup. Lalu dari pihak keluarga yang ada di Indonesia gimana nih Santi? Belum tahu ya. Lihat foto tahu, itu. kita sudah dapat telepon dari Papa. Papa bilang, wah mamamu, kamu kalau lihat mama sekarang, kamu nggak kenal, katanya Papa gitu. Nah terus Pak, ya mamamu tetap gitu, katanya tetap nggak mau dioperasi, nggak mau dioperasi. Nanti katanya dia minta segera pulang, gitu. Jadi berarti di Guangzhou juga Bu Foni memutuskan tetap tidak mau dioperasi. Tetap tidak mau. Padahal tujuannya ke Guangzhou kan mestinya untuk tindakan. Untuk tindakan kan. Saya di sana nggak dikasih obat. Nggak dikasih obat apa? Cuma dikasih vitamin. Katanya memang orang kanker itu tidak ada obatnya, cuma dikasih vitamin supaya biar daya tubuhnya kuat. Terus gimana tuh sampai alami mujizat gimana? Itu terjadi di Guangzhou kan? Ya itu setelah saya itu berdoa banyak orang yang sakit tidak bisa sembuh, pakaiin aku ini untuk kesembuhan orang lain. Bernasar ya, Bu Foni bernasar. Ya, saya bernasar, saya bilang gitu. Terus akhirnya besoknya itu belakang telinga saya ini yang bekasnya dijojoi untuk biopsi itu, itu keluarkan darah. Selama 5 hari itu keluarnya itu setiap hari itu keluar 1 gelas aqua itu. Waduh. Itu setiap pagi jam 5. Setelah itu nggak keluar lagi? Enggak. Setelah jam 5 itu, ya itu jam 5 itu mulai keluar. Setelah keluar, untungnya saya itu kok beli kasa, beli plester gitu. Jadi setelah saya keluar darah itu tadi, saya mandi, cuci rambut sekali. Sudah itu baru saya kasih kasa, saya plester. Terus dokternya bilang gini, suruh suster aja, jangan dianu sendiri. Lu bagaimana? Kan susternya, dokternya kan aktifnya jam 8. Sedangkan ini keluarnya jam 5 pagi. Saya bilang gitu, ya saya pasang sendiri. Kan darahnya keluar terus kan enggak enak, saya bilang gitu. Terus akhirnya sampai 5 hari. Saya setiap keluar itu saya bilang gini, Tuhan aku percaya Tuhan, ini kankerku yang hancur. Tuhan kankerku hancur gitu. Setiap kali saya gitu. Dokter ini sudah kumpul semua, rapat ya. Dia bilang di depan saya tuh sama suami saya itu enggak pernah punya pasien seperti ini. Kenapa kok bisa sampai keluar darah begini? Aneh gitu. Aneh kayak gitu. Terus rapat kan semua. Terus setelah 5 hari itu 2 hari kemudian saya di CT scan. Di CT scan sebenarnya hasilnya itu udah tidak ada. Gitu. Bersih tapi dia nakal. Nggak mau kasih tahu saya. Gitu. Kok bisa tahu bahwa hasilnya seharusnya bersih? Saya ditahan di situ kira-kira sampai 1 minggu. Terus suami saya bilang, saya mau lihat hasil CT scan-nya. Terus langsung dipasang di layar. Loh, saya kan tahu di waktu ada kankernya bagaimana? Nggak ada ya bagaimana? Saya bilang, loh, kanker saya udah nggak ada. Sudah nggak ada benjolan? Nggak ada. Di mulut itu? Bersih. Saya bilang, dok, ini sudah nggak ada benjolan sama sekali.
kanker saya sudah sembuh. Iya. Loh, kenapa enggak dikasih tahu? Oh, malah ditahan-tahan. Saya bilang Iya. gitu. Saya ditahan sampai di sini, sampai 1 minggu. diem-diem di UFA. Orang masih bisa nafas kok disuruh kena uap terus, Iya. diuap terus gitu. Padahal enggak ada gunanya. Terus saya bilang, kalau sudah enggak ada gini, saya pulang. Coba diurus tiketnya, saya bilang Iya. gitu. Terus diurus tiketnya, besoknya pulang. Pulang. Mendadak kok itu pulangnya. Oh gitu ya, paksa ya, kalau enggak Karena nggak boleh paksa. pulang ya. Ya, karena kan sudah enggak ada kankernya, kok Iya. kenapa saya ditahan? Luar biasa ya. Tapi itu metodenya apanya langsung hilang? Masih. Oh masih. Karena saya kan belum nasar kesaksian. Oh, Belum kesaksian. oh Nah, gitu. itu. Jadi pulang itu bukan mukanya jadi cantik, enggak. Lebih menyeramkan dari waktu berangkatnya. Oh gitu. Iya, menantu. Matanya juga masih belum Iya, bisa. Belum. Masih belum. Menantu saya itu Melotot, bilang, melotot. Tapi gitu. udah nggak ada benjolan. dalam enggak ada. Sudah nggak ada kankernya. Kalau ada. dulu kan giginya ditutupin kanker gitu ya. Iya. Ini enggak. Oh, Sudah. tapi mukanya masih metod. Ya. Terus sampai di Indonesia, sampai di Surabaya gimana, Bu Foni? Saya sampai di Surabaya, suaminya ini sama Bebing kan datang ke rumah saya. Suaminya kaget. "Loh, Mama itu diobat enggak tambah bagus. Baik. Kok tambah kayak Mayat mayat hidup. hidup, kayak gitu." Tapi saya itu enggak pernah minder. Terus ada pembukaan BG Johnson kan. Iya, iya. Saya itu jalan ke sana. Oh, dengan muka kayak Iya, gitu. kan Nah, santainya. itu jadi disaksikan banyak orang. Nah, kenalan saya toko mas itu kenal ya. Iya. Dia bilang, "Loh, Cifoni kok gitu?" "Ya," tak gitu. Nah, Heeh. percaya nanti boleh tak gitu. Oh, Saya gitu. bilang gitu. Luar Anak biasa. kecil itu loh ketemu mama nangis. Nangis ketakutan. Takutan. Iya. Terus saya belum kesaksian, itu muka saya masih gitu. Begitu teman saya itu kasih tahu, "Apa mau masih bengkak gitu kok?" Ya wis. Terus saya sadar, oh saya belum kesaksian. Begitu saya kesaksian, kempes. Nggak metode lagi. Nggak seberapa Iya. gitu loh. Nggak bengkak. Ada Masih- perubahan. Ada perubahan, tapi belum total masih Iya. Ya, masih belum total. Kan memang saya tuh gini, saya suka menghibur diri. Iya. Ya, gitu. Saya enggak minder juga ya. Terus saya tuh bilang gini, nanti kalau aku di Surabaya, aku tak jualan nasi gitu. Aduh, mukamu kayak gini, pikiran cari uang, kata gitu. Saya digitu sama suami saya, tapi saya tetap saya jual. Saya kalau saya sudah bilang apa, itu mesti Niat, terjadi. ininya teguh ya. Iya. Orangnya teguh ya, kemauannya. Ini yang suruh diberhentikan ini, saya jualan itu. Jadi dari peristiwa itu sampai kemudian Bu Foni alami satu pemulihan total itu kurang lebih berapa lama? Setelah itu bertahap ya, agak lumayan gitu Iya. ya. Terus akhirnya saya kok seperti punya pikiran refleksi. Oh. Saya refleksi ya. Terus ada temennya kakak saya, itu pinter refleksi. Saya direfleksi. Tapi memang sakit sekali, tapi saya tahan. Terus agak lumayan. Mata saya pelan-pelan bisa menutup. Oh, iya. Bisa nutup. Terus ininya metodenya agak berkurang. Terus saya coba gini. Ini salurannya kemana? Kan bisa terasa gitu. Iya. Jadi kaki jempol ini itu terasa di sini. Oh, gitu ya. Tapi refleksi itu memang gitu. Dari ujung kaki sampai otak. Iya, iya. Nah, terus saya minta ditekan itu terus. Iya. Jempolan itu terus. Soalnya kan nujunya ke sini. Nah, itu terus Kembali pulih ya. 1 tahun ada ya, Maya? Tahan. 1 tahun ya? 1 tahun. Iya, ya. 1 1 tahunan kira-kira. Ada Sekarang 1 tahun. jadi kalau kita flashback ke belakang, sekarang udah 16 tahun ya. 16 Ya. tahun. Kira-kira selama 16 tahun alami kesembuhan, pernah kumat nggak Bu Foni? Ya itu saya makan daging. Oh, makan daging merah, makan manis-manis. Itu ya? memangnya kan saya sudah dikasih tahu nggak boleh daging merah, kaleng-kalengan, ikan asin, itu nggak boleh. Oh, ya. Yang diawet-awet gitu ya. Ya itu saya nggak makan semua, Oh, cuma sempet- daging itu. sempet ini ya? Daging itu. Sempet saya bandel ya? Sempet bandel. Nah, ya itu sempet bandel, akhirnya saya kumat kan. Iya. Kumat tapi
untung saya bilang tadi saya bilang kamu nanti malam berdoa. Minta ampun. Sudah tahu masih bandel gitu. Terus saya malam itu saya berdoa, Tuhan ampuni aku ya Tuhan. Sebenarnya aku sudah tahu kalau tidak boleh makan daging, tapi aku melanggar Tuhan. Mulai sekarang ini Tuhan, aku berjanji tidak akan makan daging. Jadi ini udah kurang lebih sejak kumat lagi berapa tahun? 2 tahunan ya? 2 tahun. Cerita 2 tahunan ya, kurang lebih 2 tahunan. Ya, 2 udah tahun. nggak pernah kumat lagi. Enggak. Ya, sahabat Kata Hati, saya akan menutup bincang-bincang kita hari ini. Saya mengutip salah satu perkataan hikmat bijaksana yang berkata begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapakah akan memulihkan semangat yang patah? Itu diambil dari Amsal 14 ayat 14. Saya merasa bahwa ayat ini sangat cocok sekali untuk apa yang kita bisa dengar dari Bu Foni, disaksikan juga oleh anaknya Santi ya. Bagaimana mama betul-betul semangat ya. Persis ini firman Tuhan berkata orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Ya, di tengah penderitaan Ibu Foni bisa menanggung penderitaannya. Mungkin dari Santi melihat semangatnya mama kira-kira gimana nih? Mungkin bisa kasih pesan apa? Ya, pesan saya kalau lihat mama memang semua penyakitnya bisa mental semua karena semangat yang kuat. Oh gitu ya. Lalu hatinya dia gembira. Nah, sedangkan mama saya ini pinter menghibur diri. Ya, walaupun dia kayak papa saya sudah nggak ada, dia tetap bisa menghibur diri. Saya ajak tinggal bareng di rumah, dia nggak mau karena dia bisa menghibur diri. Jadi ya saya cuman ingat semangat yang kuat dari mama itu saya ambil. Terus kalau kita susah, stres atau apa, ya bergembiralah sendiri, bergembiralah. Hati yang gembira, obat yang manjur ya. Saya cuma pikiran gitu. Jadi ya itu saya bersyukur punya mama yang luar biasa memberikan didikan inspirasi semangat juga ya, teladan hidup, contoh hidup yang nyata ya. Jadi membuat saya jadi tangguh kan. Kalau didikan dari mama tangguh ya anaknya harus tangguh gitu. Luar biasa ya. Sifatnya persis sama saya. Oh gitu ya. Tadi sempat dikatakan bahwa suami sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak ya. Berapa tahun lalu? 4 tahun yang 4 lalu. tahun. Ada rasa susah nggak tuh? Oh susah sekali. Susah sekali ya. Kehilangan sekali. Karena saya itu merasakan suami saya itu benar-benar sabar luar biasa. Papa yang baik lah. Sangat baik ya. Suami yang baik, bapak yang baik. Ya. Terus merasa kehilangan sekali saya. Nah, mengisi waktu pasti kesedihan ada ya, tapi dengan berjalannya waktu Bu Foni bisa istilahnya bangkit kembali ya. Itu gimana tuh Bu Foni sebagai kata-kata saya sampai terakhir? sekarang enggak mau berhenti kerja. Jadi tetap saya itu catering. Jadi anak saya bilang, "Sudah Mama sudah waktunya berhenti." Enggak. Iya. Jangan nanti pikun. Ya, Mama enggak mau pikun, laginya Mama untuk menghibur diri. Iya. Saya masih kuat. Oh iya. Masih sehat. Intinya semangatnya dia itu memang perlu dicontoh. Semangat luar biasa ya. Hatinya yang gembira itu juga. Ya. Enggak pernah kaki sakit. Enggak pernah apa ya. Saya naik gerak turun terus ya. loteng itu sampai berapa kali itu. Dan enggak konsumsi obat apa-apa. Oh, luar kayak biasa kolesterol apa enggak ada. Tempat yang tinggi Pernah yang cek- masih bisa pernah. didaki kemana nih? Ini Ke Gunung Ijen. Oh, kemudian masih bisa. Sampai Blue Fire. ya itu juga ya, saya saksikan sebentar ya. Iya. Saya di Gunung Ijen itu ini bilang, Mama enggak usah ikut, nanti enggak bisa naik. Saya bilang, udahlah bisa Biing. Tapi begitu saya naik itu, aduh luar biasa, enggak kuat saya. Iya. Terus begitu akhirnya sampai di tengah-tengah, itu saya bilang gini, Tuhan, aku enggak kuat Tuhan. Gendongan kok Tuhan. Benar saya bilang, gendongan Tuhan, sudah enggak mampu Tuhan gini. Akhirnya saya heran, saya bisa kuat, tahu sampai atas. Sampai luar biasa. Kondisi hujan. Oh iya. Kondisi hujan. Wah, Nah, itu luar biasa. Terus saya ditanyain, wah Mama hebat. Oh, yang hebat bukan aku, digendong Tuhan. Turun lagi bisa. Turun tambah enak. Saya, Iya, luar biasa. Saya ya. kalau turunnya gampang, naiknya Iya, itu. iya. Wah, Itu iya. kalah sama semangatnya Iya, dia iya, lah. iya. Semua itu. Ya. Pesan terakhir apa nih untuk kita semua ini? Ya, untuk Bu Foni. saya kesaksian saya ini supaya menjadikan berkat untuk semua orang dan menguatkan iman percaya. Iya.
Jangan putus asa pokoknya ya. Ya. Percaya. Harus percaya dengan iman. Tuhan sanggup memakai Pasti. segala macam cara ya. Ya. Membawa kesembuhan, mujizat, pemulihan. Asal percaya. Ya. Hati yang gembira. Hati yang gembira itu obat. Obat yang manjur ya. Kalau mau, saya kalau mau kemana? Pergi. Itu ya. Saya Pokoknya kalau happy Masih aja nyetir ya. mobil dia. Oh, masih. Saya masih nyetir mobil. Iya, iya. Wah, Ya. luar biasa ya. Bagaimana sahabat Kata Hati? Ada berapa banyak nih yang masih muda-muda, yang loyo, udah mulai sedih, putus asa, tawar hati. Ayo kita bangkit ya. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Bu Foni dengan berbagai macam badai yang menerpa hidupnya sampai sakit kanker yang dikatakan sangat langka, mematikan, tapi terbukti ya semangat itu sungguh-sungguh bisa membuat orang bisa menahan bahkan memberikan jalan keluar dari segala macam sakit penyakit atau problema dalam kehidupan. Sahabat Kata Hati, saya berharap, saya berdoa hari ini, bincang-bincang kita hari ini memberikan kepada kita inspirasi, memberikan kepada kita satu kekuatan. Dan biarlah jika sahabat Kata Hati sudah diberkati dan berguna kesaksian ini, boleh sharekan juga ya melalui YouTube ini, sehingga kita yang mendapatkan secara cuma-cuma, kita juga mungkin dipakai oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa membawa kesembuhan, pemulihan bagi orang lain. Sahabat Kata Hati, saya Agnes Maria pamit undur diri bersama dengan Ibu Foni dan juga Santi dengan satu doa, biarlah kita semua boleh tetap bersemangat. Amin. Entheos, itu arti dari akar kata semangat, antusias, entheos. God within. Allah ada di dalam diri kita semua ada di dalam Allah, maka tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya. Selamat berjumpa kembali.